Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas media pembelajaran berbasis handphone yang disusun oleh kelompok 5, yaitu saya sendiri, Roihatul Jannah, Muhammad Rahman Hakim, dan Subaidah. Ya baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu di sini ada pengertian handphone. Apa itu handphone? Di sini dijelaskan bahwasanya handphone itu merupakan telepon genggam yang terdiri dari suatu perangkat elektronik yang berfungsi sebagai alat komunikasi portable, yaitu dapat dibawa kemanapun, yang tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Handphone ini bisa disebut juga sebagai jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel, sehingga memudahkan penggunanya untuk membawa kemanapun, kapanpun, dan dimanapun. Handphone ini juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi, alat sebagai sosial media, dan banyak lagi kegunaan-kegunaan dari handphone ini yang nanti akan dibahas kepada manfaat handphone. Jadi handphone ini merupakan suatu alat elektronik, alat komunikasi. Intinya yaitu adalah alat komunikasi yang termasuk ke dalam jenis jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel. Jadi seperti itu. Ya baik, selanjutnya di sini ada sejarah perkembangan dari handphone. Nah, bagaimana sih sejarah perkembangan handphone dari masa ke masa, dari waktu ke waktu? Apakah ada perubahan? Kalau ada, apa saja yang berubah? Kalau tidak ada, kenapa kok dia tidak berubah? Karena dia berkembang, begitu kan? Jadi di sini saya uraikan sedikit. Sejarah handphone ini ternyata sudah ada dari zaman penjajahan, yaitu kira-kira tahun 1947 di negara pemansam alias Amerika dan Eropa. Pada tahun 1910 adalah cikal bakal telepon seluler yang ditemukan oleh Lars Magnus Ericsson, yang merupakan pendiri perusahaan Ericsson yang kini dikenal dengan perusahaan Sony Ericsson. Atau Sony Ericsson ini HP yang di zaman dahulu untuk berkomunikasi, tetapi mungkin fitur-fitur yang digunakan pada zaman itu tidak sebanyak. Kemudian teknologi ini itu mulai digunakan pada tahun 1970 yang diawali dengan penggunaan Microsoft 1971 jaringan handphone pertama itu dibuka di Finlandia bernama ARP, menyusul kemudian NMT dan di Skandinavia pada tahun 1981 dan AMPS pada tahun 1980. Dari tahun 900-an, bahkan sebelum tahun 90-an, handphone ini sudah mulai dikenal, dan sekarang handphone ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nah, selanjutnya ternyata sejarah perkembangan handphone ini terjadi ada beberapa generasi dan ada beberapa fase. Jadi yang pertama yaitu adalah GSM fase 1. Fase 1 ini diluncurkan pada pertengahan tahun 1991. Pada tahun 93 itu sudah ada 36 jaringan GSM di 22 negara. Wow. Nah, keunikan GSM dibanding generasi pertama itu adalah layanan SMS. SMS ini pada zaman dulu memang kita sering menggunakan SMS sebelum ada WhatsApp, sebelum ada Line, sebelum ada BBM. Itu kita menggunakan SMS atau
mulai dikenal dengan nama smartphone. Nah, handphone ini pada masa itu sudah mulai dikenal dengan nama smartphone. Smartphone itu bahkan seolah didefinisikan sebagai perangkat telepon bergerak atau telepon seluler itu yang memiliki fungsi penunjang bisnis, sosial, multimedia, dan dapat melakukan akses data dengan kecepatan tinggi, baik melalui fasilitas seluler atau operator maupun melalui jaringan Wi-Fi. Nah, kelahiran smartphone ini dengan kemampuan tinggi ditandai dengan lahirnya iPhone dari Apple. Nah, perintis alat-alat multimedia bergerak ke tingkat kelas tinggi dan kelas tinggi ini menjadi raja smartphone dan komputer musik digital. Ya, seperti itu. Jadi memang begitu apa ya? Memang begitu pesat, begitu cepat sehingga memang tanpa kita sadari kita nggak bisa hidup tanpa handphone, karena dalam handphone ini kita bisa komunikasi, bisa bisnis, bisa bisa apapun dalam handphone ini. Dalam handphone ini banyak sekali manfaatnya, bisa digunakan untuk sebagai media pembelajaran yang nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya, yaitu adalah handphone sebagai media pembelajaran. Dan banyak sekali manfaat handphone yang lain, bisa digunakan sebagai apa ya, penunjang bisnis. Pokoknya banyak sekali. Baik, mungkin itu saja dari sejarah perkembangan handphone. Selanjutnya yaitu adalah kita membahas tentang handphone sebagai media pembelajaran pada slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Hakim. Di sini saya akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu handphone, smartphone sebagai media pembelajaran. Handphone mempunyai kegunaan yang sangat bervariatif, terutama dalam lembaga pendidikan. Bisa untuk proses pembelajaran bagi anak didik di zaman yang semakin berkembang positif. Handphone sebagai media dalam mempresentasikan tugas rumah yang telah mudah untuk diselesaikan. Handphone dapat untuk mengakses internet secara cepat, mudah menemukan pengetahuan baru, sehingga bisa menjadi mini komputer. Salah satu media pembelajaran yang bisa digunakan adalah handphone atau smartphone sebagai media pembelajaran yang terkenal mudah, murah, dan efisien. Akan tetapi harus bisa terkoneksi dengan internet, apalagi untuk pelajar yang notabene menyenangi hal yang praktis. Adanya layanan handphone yang bisa terkoneksi dengan internet bisa mereka gunakan dengan maksimal. Para pelajar memanfaatkan untuk browsing sehingga mereka dapat mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat serta bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, bisa dimanfaatkan untuk sharing pengetahuan sehingga mereka bisa saling bertukar pikiran, diskusi dengan memanfaatkan perangkat elektronik tersebut. Media informasi dan teknologi modern dalam proses belajar mengajar, penggunaan media mutlak diperlukan untuk menyampaikan materi pelajaran secara efektif. Pilihan terbaik saat ini salah satunya adalah penggunaan teknologi canggih seperti komputer dan handphone. Hal tersebut juga sesuai dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat. Pemanfaatan teknologi sudah tidak asing lagi, bahkan menjadi sesuatu yang wajib dalam semua aspek kehidupan. Salah satunya pada aspek pendidikan dan ekonomi. Pada zaman yang modern, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang maju pesat, sekarang handphone, smartphone sudah bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer, di mana teknologi informasi komunikasi itu sudah menjadi konsumsi masyarakat umum dari berbagai kalangan
dan jenjang usia dari kota hingga desa. Handphone merupakan sebuah alat komunikasi yang bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Handphone atau telepon genggam bisa dijadikan sebagai media pembelajaran sederhana. Handphone berfungsi sebagai alat atau media komunikasi, sehingga dari fungsinya tersebut bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Kemajuan teknologi menjadi salah satu pemicu utama semakin banyaknya inovasi yang diciptakan dalam dunia pendidikan. Salah satunya dengan dimanfaatkannya perangkat teknologi seperti handphone, smartphone. Kegiatan belajar tidak hanya bersifat konvensional saja. Hal tersebut sejalan dengan konsep pembelajaran yang memanfaatkan perangkat elektronik atau e-learning, yaitu untuk mengatasi batas ruang dan waktu sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dalam hal ini, handphone berperan sebagai media pembelajaran, yang mana media pembelajaran itu merupakan alat atau perantara yang membantu dalam proses belajar mengajar dalam hal menyampaikan sebuah informasi. Media dirancang dan diciptakan untuk mempermudah proses belajar, baik bagi guru maupun siswa. Nah, di mana handphone atau smartphone merupakan salah satu perangkat teknologi yang paling praktis dan bisa digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Media pembelajaran handphone memang sebuah alat komunikasi. Akan tetapi, dalam sebuah proses komunikasi bisa memunculkan informasi. Nah, dari alasan praktis tersebut bermanfaat yang membuat sebuah handphone disebut media pembelajaran. Tetapi lebih pembelajaran memanfaatkan perangkat teknologi berupa handphone. Handphone learning atau bisa disebut dengan mobile learning, disingkat menjadi m-learning, yang mana itu merupakan suatu model atau metode pembelajaran yang memanfaatkan mobile atau handphone sebagai alat bantunya. Mobile learning bisa dikatakan sebagai bagian dari e-learning karena pada dasarnya sama, yaitu menggunakan perangkat elektronik sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subaidah. Di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang manfaat teknologi handphone sebagai media pembelajaran. Seiring berkembangnya dunia teknologi, informasi dan komunikasi membawa handphone semakin dikenal oleh banyak kalangan, termasuk dalam dunia pendidikan. Pesatnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang signifikan dalam dunia pendidikan pada khususnya. Dalam pemanfaatan teknologi handphone di bidang pendidikan, tentunya dapat menguntungkan semua pihak, termasuk pengajar dan peserta didik. Seperti halnya pada masa pandemik ini, yang dimana pada saat ini semua aktivitas belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Handphone saat ini sangat populer karena mudah digunakan dan banyak aplikasi yang mendukung. Seperti halnya perangkat lainnya, selain untuk bermain dan berkomunikasi, perangkat smartphone dengan sistem operasi Android juga mampu menghadirkan sumber-sumber ilmu pengetahuan. Selanjutnya, manfaat gadget atau handphone dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa dapat bertanya kepada guru melalui media sosial. Yang kedua, guru dapat memberikan konsultasi pada siswa mengenai pelajaran. Yang ketiga,
Siswa terbantu dengan mudahnya mencari informasi melalui internet. Yang keempat, guru dapat menghemat waktu saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kelima, handphone sangat interaktif. Baiklah, kini sampai kita di ujung presentasi. Di sini saya mewakili anggota kelompok yang lainnya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini sampai selesai, dan juga kami meminta maaf sebesar-besarnya apabila dalam tutur kata kami masih kurang sopan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Sekian dari kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.